Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arditya Waswinandar dengan NIM 2103404101079 dari kelas E dengan dosen Bapak Muhammad Khairul Nail. Pertama-tama, sesuai dengan tugas kali ini, yaitu menyebutkan sebuah kekurangan dan kelebihan dari suatu negara ketika melakukan sebuah proses naturalisasi atau kewarganegaraan. Sebelumnya saya ingin membahas tentang apa sih naturalisasi itu sendiri. Naturalisasi adalah sebuah proses kewarganegaraan seseorang setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata cara naturalisasi pun dilakukan melalui sebuah permohonan, sementara yang disebut sebagai orang asing adalah orang yang bukan warga negara Republik Indonesia. Mungkin saya ingin memberikan salah satu contoh agar mudah dimengerti juga. Seperti contoh ketika timnas Indonesia atau bisa kita sebut sebagai tim nasional Indonesia membeli pemain dari luar atau bisa juga kita sebut sebagai pemain asing, maka alangkah lebih baiknya sebelum itu harus dibuatkan atau disiapkan terlebih dahulu sebuah syarat-syarat atau surat perizinan untuk menetap, agar pemain tersebut bisa menetap di Indonesia dengan legal. Dengan demikian, mengenai hal tersebut, maka harus melakukan sebuah proses naturalisasi atau kewarganegaraan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang sudah ditetapkan tentang proses naturalisasi atau kewarganegaraan terhadap warga asing yang ingin menetap atau memiliki tanggung jawab di Indonesia. Selanjutnya pembahasan saya tentang kekurangan dan kelebihan dari suatu negara untuk melakukan sebuah proses naturalisasi atau kewarganegaraan. Mungkin sudah kita banyak ketahui juga dan sudah cukup banyak juga terjadi hal-hal yang sangat merugikan untuk suatu negara ketika banyak terdapat penduduk yang tidak memiliki izin atau dalam kurung ilegal, kemudian dia menetap di suatu negara, dan seperti contohnya seperti teroris ataupun mungkin warga asing yang mungkin saja ingin mencari sebuah informasi dari suatu negara. Dan apa jadinya ketika suatu negara tidak memiliki sebuah proses naturalisasi? Maka dari itu sebuah proses tersebut sangatlah penting dan sangat menguntungkan bagi negara, karena tentu dapat mengurangi resiko ancaman dari negara-negara luar. Akan tetapi pastilah ada sebuah kekurangan dalam sebuah proses tersebut. Seperti terdapat sebuah kelas antara naturalisasi biasa dan istimewa, dan prosesnya pun sangat berbeda sekali dari segi pengajuan syarat-syarat maupun proses-proses yang lain. Dan mungkin saja sebaiknya tidak
tidak ada sebuah kelas ya, di antara proses naturalisasi biasa dan proses naturalisasi istimewa. Karena jika kita tarik kepada tujuan utama naturalisasi atau kewarganegaraan tersebut adalah untuk meminimalisir hal buruk terjadi dalam suatu negara tersebut. Maka demikian tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.